nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul bahwa pengkhianatan dalam cerita One Piece bukanlah menjadi sesuatu hal yang baru. Bahkan pengkhianatan dalam cerita One Piece erat kaitannya dengan sebuah tujuan atau kepentingan yang akan saling menguntungkan satu sama lainnya. Nah, berbicara mengenai pengkhianatan, banyak dari para fan One Piece yang bertanya kepada Mimin, Min, sebenarnya apakah Brook akan menjadi pengkhianat di kelompok bajak laut Tobi Jerami? Yap, teori yang mengatakan Brook akan menjadi pengkhianat di kelompok bajak laut Tobi Jerami benar-benar menjadi sebuah perbincangan hangat di kalangan para fan One Piece. Ya, teori ini muncul setelah diperlihatkannya chapter 1149, lebih tepatnya ketika kita melihat sebuah momen di mana saat Gunko mengingat kembali ingatannya tentang ayahnya. Nah, menariknya saat panel ini diperlihatkan, ayah Gunko tersebut sangat mirip sekali dengan Brook. Bahkan dalam sebuah balon teks, kita bisa melihat efek khas dari tertawa Brook. Bukan hanya itu saja, saat beberapa detik kemudian sebelum Gunko dirasuki oleh Im-sama, Gunko mengatakan, jadi itu Brook ya. Dimana hal ini pun semakin menegaskan jika sosok yang dilihat oleh Gunko dalam ingatannya tersebut memanglah Brook. Selain itu, yang lebih gilanya lagi, beberapa waktu lalu Oda Sensei menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan tempat dia bekerja yang sedang diambil alih oleh Im-sama. Nah, menariknya, Oda Sensei juga memperlihatkan sosok Im-sama yang sedang memegang poster bounty milik Luffy sambil duduk bersama dengan dua tengkorak di sebelahnya. Awalnya, Mimin melihat foto ini hanyalah sebuah lelucon saja yang diberikan oleh Oda Sensei untuk menunggu chapter 1157 rilis. Namun setelah Oda Sensei memposting lagi foto yang memperlihatkan Im-sama dan sebuah gitar yang sangat mirip sekali dengan gitar yang dimiliki oleh Brook, dan juga sosok Im-sama yang terlihat sedang berada di mulut seekor hiu, langsung membuat Mimin curiga. Apakah mungkin ini adalah sebuah foreshadow yang diberikan oleh Oda Sensei? Ya, bisa saja hal ini menjadi sebuah petunjuk yang diberikan oleh Oda Sensei jika Brook dulunya adalah bagian dari pemerintah dunia atau pasukan kesatria suci. Hal ini juga semakin dibuktikan pada color split yang ada di chapter 651, di mana kita bisa melihat Brook yang menggunakan sebuah helm tengkorak dengan sebuah tanduk yang sangat mirip sekali dengan siluet kesatria suci yang muncul saat terjadinya insiden God Valley. Ya, entah itu Brook atau tidak. Namun, apabila kita analisa lagi dari timeline yang ada di dunia One Piece, hal tersebut bisa menentukan apakah itu Brook atau bukan. Ya, pertama, insiden God Valley ini terjadi 38 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, Brook ini berusia 90 tahun setelah time skip dan usianya ketika bergabung dengan bajak laut Rumbar adalah 38 tahun. Artinya, 52 tahun yang lalu, Brook ini baru bergabung dengan bajak laut Rumbar. Hingga pada akhirnya, 52 tahun yang lalu, bajak laut Rumbar ini harus bubar karena kaptennya yaitu Yorki terkena sebuah penyakit. Dan tepat di momen ini juga, Brook mendapatkan buah iblis Yomi Yomi Nomi. Nah, dari rentan waktu inilah belum ada informasi yang jelas dari Oda Sensei apakah Brook ini terlibat dalam insiden God Valley 38 tahun yang lalu atau tidak. Karena saat bertemu dengan Luffy, Brook mengatakan bahwa dia telah berlayar seorang diri selama 50 tahun lamanya setelah bajak lautnya bubar. Sehingga rasanya masih cukup sulit untuk menjawab dan menyimpulkan berdasarkan dari timeline saat ini, apakah Brook benar-benar terlibat dalam insiden God Valley atau tidak. Namun untuk menjawab apakah kedepannya Brook akan menjadi seorang pengkhianat, rasanya Brook tidak akan menjadi seorang pengkhianat karena seperti yang diperlihatkan di chapter 1147, saat pertama kalinya Gunko memaksa Brook untuk menjadi budak dan pelayannya, Brook dengan sangat tegas menolak dan mengatakan bahwa dia sudah bersumpah setia kepada sang baka Sencho Mugiwara Luffy. Ya, kehadiran para kesatria suci dan teori yang mengatakan bahwa dulunya Brook adalah mantan anggota kesatria suci membuat alur cerita Ars Elbaf kali ini semakin menarik dan penuh misteri. Apalagi dengan kehadiran sosok Im-sama yang sedang merasuki Gunko seolah membuat Oda Sensei tidak ingin memberi jawaban terlebih dahulu mengenai hal ini. Lalu apakah mungkin ini artinya Ars Elbaf kali ini akan menjadi Arsnya Brook?
Karena seperti yang kita tahu juga ya bosku, di beberapa chapter sebelumnya, Brook ini sama sekali tidak mendapatkan peningkatan kekuatan yang cukup signifikan. Ya, meskipun kita juga bisa menilai bahwa dengan kekuatannya saat ini, bisa dibilang Brook adalah orang yang paling beruntung. Ya, walaupun Brook telah mati, namun jiwanya masih tetap hidup dalam raga tengkoraknya. Lalu apakah kekuatan Brook ini akan menjadi kunci penting di Ars Elbaf kali ini? Sehingga apakah Oda Sensei akan memberikan peningkatan kekuatan terhadap Brook, yaitu kekuatan awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi? Ya, seperti yang kita tahu ya bosku, buah iblis Yomi Yomi Nomi merupakan buah iblis tipe paramecia yang membuat jiwa si penggunanya akan kembali ke tubuh asalnya setelah dia tewas. Dengan kata lain, buah iblis ini yang menjadi faktor utama kenapa Brook bisa hidup abadi sampai sejauh ini. Namun, tentunya kemampuan buah iblis Yomi Yomi Nomi bukan hanya itu saja. Brook juga mampu mempengaruhi jiwa-jiwa yang lemah seperti para homies milik Big Mom. Bahkan yang menarik di sini adalah energi jiwa dari buah iblis ini pun mampu menghadirkan hawa dingin yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Brook mampu menciptakan serangan yang membuat area di sekitarnya menjadi es. Selain itu, karena tubuh dari Brook ini hanya menyisakan tengkoraknya saja, dirinya bisa kebal dari berbagai serangan yang mematikan. Contohnya saja seperti gas beracun yang ada di Bang Hazard. Lalu dirinya juga bisa bertahan dari serangan virus Ice Oni milik Queen. Dan bahkan Brook juga kebal dari serangan petir milik Zeus. Nah, sampai di sini satu hal yang harus kita garis bawahi adalah meskipun Brook ketika itu sempat kecewa karena bangkit kembali dengan wujud tengkoraknya, dan hal ini dianggap sebagai sebuah kekurangan yang dimiliki oleh Brook, tetapi hal ini menjadi sebuah kelebihan yang sangat mengerikan bagi musuhnya yang akan dihadapi oleh Brook. Di sisi lain, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul konsep awakening dari buah iblis bekerja, sama seperti halnya bagaimana buah iblis terlahir dari harapan seseorang, sehingga bukan hal yang tidak mungkin jika kekuatan buah iblis Yomi Yomi Nomi akan berada di titik awakening. Dimana dengan kekuatan awakeningnya ini, Brook mampu merasuki jiwa dari orang lain dan kemudian mengendalikannya. Nah, jadi ketika nantinya Brook mampu mengendalikan targetnya, Brook bisa melakukan apapun dengan tubuh yang dia rasuki. Misalnya saja menyerang rekannya atau menghajar dirinya sendiri. Selain itu, tidak menutup kemungkinan dengan kekuatan awakeningnya ini, Brook mampu meledakkan sesuatu yang kemudian Brook sebut sebagai Master Exploder. Ya, sebuah kemampuan yang membuat Brook mampu merasuki tubuh seseorang dan membuat seseorang tersebut dialiri atau diberikan kekuatan jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Artinya, jika seseorang tersebut tidak mampu menerima jiwa yang diberikan oleh Brook, maka dirinya akan meledak. Dengan kata lain, jumlah kekuatan yang sangat besar tersebut biasanya membuat tubuh manusia tidak akan mampu untuk menanggung atau menampung energinya, yang pada akhirnya membuat tubuh tersebut akan meledak karena kelebihan muatan energi. Ya, entah bagaimana nantinya Oda Sensei akan memberikan peningkatan kepada Brook. Namun, yang jelas, situasi di negeri Elbaf yang benar-benar sangat kacau akan membuat Brook pada akhirnya membuka potensi terbesar dari kekuatan buah iblis miliknya. Ya, Brook akan membangkitkan kekuatan buah iblisnya demi menghadapi pasukan iblis raksasa milik Im-sama dan juga para kesatria suci. Nah, itu tadi merupakan pembahasan tentang apakah Brook merupakan seorang pengkhianat dan juga kekuatan awakening dari buah iblis Yomi Yomi Nomi yang dimiliki oleh Brook. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.